ومحمدا رسول الله ويقيني. Sahabat muslim, tak ada satupun manusia yang mengetahui seperti apa akhir perjalanan hidupnya di dunia. Apakah menjadi baik atau sebaliknya, malah menjadi buruk di akhir-akhir ajalnya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah pemilik skenario itu. Berikut ada sebuah kisah yang patut untuk kita renungkan dan jadikan bahan pembelajaran. Seorang ahli ibadah yang tutup usia dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, dosa apa yang ia buat sehingga sia-sialah amal salehnya? Mari simak ulasannya. Ibadah adalah kewajiban setiap manusia yang beriman. Ada jaminan surga bagi mereka yang rajin menjalankan ibadah tanpa henti. Sementara bagi pendosa, jaminan surga itu tidak berlaku. Para pendosa sudah diganjar masuk neraka akibat keburukan mereka semasa hidupnya. Apakah selamanya ahli ibadah masuk surga, sementara pendosa pasti masuk neraka? Kisah ini akan menjawab pertanyaan ini. Alkisah, tinggallah seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Siang harinya dihabiskan untuk membaca Al-Quran, sementara malamnya dihabiskannya untuk mendirikan salat malam serta berzikir. Sementara itu, hiduplah 3 laki-laki bersaudara yang memiliki 1 saudari perempuan. Ketiganya hendak pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bimbang kepada siapa mereka merasa aman untuk menitipkan saudarinya tersebut. Lalu akhirnya ketiganya sepakat untuk menitipkan saudarinya kepada seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel tadi. Mereka mendatangi ahli ibadah tersebut dan memintanya agar diperkenankan untuk menitipkan saudarinya hingga mereka kembali dari jihad. Awalnya, sang ahli ibadah menolak permintaan tersebut. Ia takut terhadap godaan dan meminta perlindungan kepada Allah dari ketiga pemuda dan saudari perempuannya. Namun, karena didesak terus-menerus, si ahli ibadah akhirnya menerima keinginan ketiga pemuda tadi. Tempatkanlah saudara perempuanmu di rumah dekat tempat ibadahku, kata sang ahli ibadah. Maka tinggallah wanita tersebut di sebuah rumah dekat dengan pemuda ahli ibadah tadi. Setelah beberapa waktu, sang ahli ibadah turun dari tempat ibadahnya hendak membawakan makanan. Maka dipanggilnya wanita itu dan diminta untuk mengambil makanan yang telah disiapkan. Bersamaan dengan itu, setan membisikkan tipu muslihat kepada sang ahli ibadah. Setan membisikkan rasa beratnya jika wanita itu harus keluar dari rumahnya di siang hari. Ia menakut-nakutinya agar jangan ada yang sampai melihat perempuan tersebut. Akhirnya sang ahli ibadah mengunci wanita tersebut. Bisikan setan tadi seakan-akan memintanya berbuat baik, padahal menjerumuskan kepada dosa besar. Seandainya kamu mau datang membawa makanan untuknya dan engkau letakkan di pintu rumah yang ditinggali wanita tersebut, niscaya engkau mendapat pahala yang besar. Demikian rayuan si setan. Tentu tipu daya setan tak hanya sampai di situ saja. Sang ahli ibadah berjalan menuju tempat wanita seraya membawa makanan yang diletakkan di depan pintu tanpa berbicara sepatah kata pun. Kejadian ini berlangsung selama beberapa hari. Pada suatu waktu, diletakkannya makanan tersebut di depan pintu, hingga setan kembali membisikkan rayuannya. Seandainya kamu mau berbicara dan mengobrol dengan wanita tersebut, maka pasti dia merasa senang dan terhibur dengan obrolanmu lantaran ia kesepian. Maka berbincanglah sang ahli ibadah dengan wanita tersebut. Tiba-tiba setan kembali membisikinya. Seandainya kamu mau masuk ke dalam rumah wanita tersebut, lalu kamu berbincang-bincang dengannya dan kamu tidak membiarkan dirinya menampakkan wajahnya kepada seorang pun, niscaya hal tersebut lebih baik bagimu. Lantas, sang ahli ibadah mendatangi wanita tersebut dan berbincang seharian penuh. Hingga akhirnya setan menghiasi wanita tersebut dengan kenikmatan duniawi. Sang ahli ibadah pun terbuai dan menzinahi si wanita hingga hamil. Belum usai, setan kembali membisiki sang ahli ibadah. Bagaimana pendapatmu jika saudara-saudara ini datang, sementara saudarinya melahirkan anak-anak darimu? Apa yang akan kamu perbuat? Pastilah keburukanmu akan terungkap atau mereka akan membuka keburukanmu. Oleh karena itu, datangi anak itu, sembelihlah dia, lalu kuburkan. Sungguh, si wanita akan tutup mulut karena dia juga takut saudara-saudaranya tahu apa yang telah engkau perbuat terhadapnya. Lantas sang ahli ibadah pun mengikuti bisikan setan. Ia membunuh anak itu. Kemudian setan membisikannya lagi.
Apakah kamu yakin wanita tersebut dapat merahasiakan pada saudara-saudaranya atas apa yang telah engkau perbuat terhadapnya dan perbuatanmu yang telah membunuh anaknya? Maka tangkap wanita tersebut, lalu sembelih dan kuburkan bersama anaknya. Sang ahli ibadah lagi-lagi menuruti bisikan setan. Ia menyembelih wanita tersebut dan menguburkannya ke dalam lubang berserta anaknya, menutupinya dengan batu besar. Kemudian ia kembali ke tempat ibadahnya. Setelah akhirnya, ketika pemuda kembali dari medan perang, mereka menanyakan perihal saudarinya. Sang ahli ibadah mengatakan bahwa saudari mereka telah meninggal dunia, kemudian mendoakan agar wanita tersebut mendapatkan rahmat. Ketiga pemuda itu pun percaya dan pulang dengan perasaan sedih. Malam harinya, ketika ketiga pemuda itu tidur, setan mendatangi mereka di dalam mimpi. Setan menyampaikan kebenaran bahwa saudari mereka sebenarnya telah dihamili dan dibunuh. Ketiganya pun bangun dan menceritakan mimpi mereka. Anak pertama dan kedua hanya menganggap itu sebagai bunga tidur belaka. Namun tidak bagi anak ketiga. Ia hendak mendatangi sang ahli ibadah dan membuktikannya sendiri. Sampai di rumah sang ahli ibadah, ketiga pemuda itu meminta penjelasan. Sang ahli ibadah pun membenarkan perkataan setan. Maka dibawalah sang ahli ibadah ke hadapan raja. Ketika sang ahli ibadah diikat pada sebuah tiang hendak dieksekusi, berbisik lagi setan. Jika kamu sekarang mau menurutiku dan engkau kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakanmu dan membentukmu, niscaya aku akan menyelamatkanmu dari keadaanmu sekarang ini. Kemudian akhirnya sang ahli ibadah memilih kufur kepada Allah. Lantas, apakah setan menolongnya? Jawabannya tentulah tidak. Ketika ia telah berhasil menyesatkan sang ahli ibadah, ia malah lepas tangan. Begitulah sifat buruk setan, selalu menyerumuskan manusia ke jalan yang batil. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat muslim, demikianlah kisah sang ahli ibadah yang tutup usia dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kisah ini bisa menjadikan kita lebih giat lagi dalam ibadah dan memohon perlindungan dari bujuk rayuan setan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya.